Di Selasa sore yang amat cerah ini kita awali dengan tertawa terwingkal-wingkal. Ah, itu. Karena apa, Tin? Kenapa tuh? Karena apa? Tadi kamu tuh ketawa tuh kenapa? Aku tertawa karena Karena aku lucu. iya, Ya. lucu lawak ya, bukan lucu imut ya, agak amit ya kalau kamu udah tua begini. Aku Oke, udah tua. Wow, aku udah tua, guys. Ya ampun, aku ya tidak setua ampun. itu. Kita tuh masih ya beda tipis lah. Enggak lah, kalau sekarang belum. Nanti kata Oh iya ya. dua, dua Ya ampun, tahun. dua doang loh. Oh ya ya maaf Kan maaf dua ya. doang. Ya ya oke oke. Oke, gimana kabar para user semua? Semoga em baik-baik saja, luar biasa ya. Apalagi ini lagi Kayaknya musim-musim. template gak sih kalau kita openingnya kayak gitu? Oke, ganti kan. Ini ya next next kalau Baik. kita mau opening Hmm. kita harus nyiapin tebak-tebakan atau pantun. Gimana? Pressure ya. Kok ya Aku ada aku juga aku juga nggak kesiap sih sebenarnya. ide sendiri. Oke, Biar nggak guys. template gitu loh. Ya boleh. Ya kan kalau nanyain kabar tuh kan kayak udah biasa gitu Oke, kan. oke. Jadi kita bikin Ya ya. pantun. Oh, mulai minggu depan ya. Ya mulai minggu depan. Ya, ya Siap sorry ya? ya. Siap ya? Oke, oke, deal, Oke. deal. Oke, oke, siap semuanya. Astin gimana kabarnya? Kan belum mulai. Belum Baik mulai banget, kan masih puji minggu depan. Tuhan. Iya. Kembali Tapi lagi ya. tadi Oh, openingnya sebelumnya udah dia ya. sangar loh. Oh iya. Dan, heeh. Kembali lagi di mana? Ngapain? Kembali lagi di DTS Deep Deep Talk Session. Session Let's Hashtag talk about kemarin. it. Gitu dulu. Yoi, opening dulu Iya biasa. dong. Biasa. Gimana kabarnya Ko Farel hari ini? Ya, sangat luar biasa hari Iya, ini bagus ya. bagus. Puji Tuhan, banyak hal yang terjadi di minggu lalu Asik, dan sampai hari ini dan semuanya sangat-sangat luar biasa, mantul. sangat-sangat memberkati. Yes, itu kan. Mengalami beberapa permasalahan tapi akhirnya mendapat sebuah penyelesaian dan pemulihan. Wih, Wey. keren. Itu Mantap, mantap. Berarti bisa disaringkan ya kalau misalnya relate. nyenggol-nyenggol. Kalau relate ya. Betul. Nah, Oke. tuh. Hari ini Kamu gimana? aku. Kan yang tanya aku duluan ya Oh kayaknya. iya, 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 lupa. Kan udah tak jawab. Oh, Baik, udah, baik gitu ya. doang ya. Ya Seberjalan apalagi luar itu. biasanya, ya belum Gak ada usah lah, gak masalah. usah lah. Paksa itu. Ya dijawab, jawab marah, gak dijawab ngamuk. Ya sama aja dong. Ya, ya, ya. Jadi itu ya, ya pokoknya puji Tuhan lah, semuanya harus disyukuri ya. Ya, Gitu. Dah, oke. gitu aja Oke, jawabannya. mantap ya. Betul. Sore hari ini kita mau ngobrolin ya Hmm. hal yang nah ini nih, ini nih, Hari ngomongnya ini mulu. ini nih. Setiap minggu kita pasti ada topik-topik yang menarik ya. Ya, kebijakannya tuh ada terus. Oh, oh, ada aja Ya, gitu. selalu Hari luar ini, biasa. betul. Apa tuh hari ini apa? Kita bakalan ngobrolin Hmm. judulnya tentang silent season. Yoi. Itu supnya template banget. Apa tuh? When God seems quiet but still working. Yoi. Yang Baru ini loh. Baru ini loh. nggak, aku lebih ke mending aku jawab apa bacain judulnya biar kamu yang ngerti. Oh gitu ya. Tahu Oh nggak? berarti kamu tuh lebih nggak bisa ngertiin ya. Iya, Ya, ya, ya. ingatnya jangan Ya, salah-salah ya, kamu oke, ya. oke, oke, apa tuh? God seems si Eh, ketika Tuhan apa nih berlaku diam, terlihat, terlihat diam, tapi tetap bekerja. bekerja. Yoi. Apa? 90 boleh lah. Ya, 95 lah, kan salah satu ya. Salah sedikit. Oke, itu Silent seasons-nya itu. silent seasonnya si aduh gimana ya jelasinnya ya? Masa gimana jelasinnya? Silent seasons tuh kayak musim yang mungkin terlihat nggak ada apa-apanya, kayak biasa-biasa aja gitu. Ya, Padahal, baik juga enggak, jelek juga enggak gitu kan. padahal aslinya Padahal aslinya ya sebenarnya kita ada lagi ngalami hal yang nggak enak juga, tapi terasanya kayak Tuhan tuh diem aja gitu kan. betul 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 betul. Biasa Tuh. aja. Nah, kita akan ngobrol lebih lanjut ya. Hmm, Topik kita sore ini tuh kayak gitu ya kan. oke. Dan seperti luar biasanya, kita nggak cuma berdua aja. Sore ini kita ditemanin sama Pastor Esther, Nathan. Halo semuanya.
Yeay, gimana kabarnya Pester? Baik, puji Tuhan. Menurut aku tadi openingnya udah luar biasa menohok ya kan, karena ada menyebut kata tua yang di Wah, sebelah ini yang kepala empat langsung jebret gitu ya kan. Jadi nggak nggak bermaksud. template tadi, nggak template ya, luar Oh iya biasa, iya. Oke oke. benar-benar Ternyata mengguncangkan gitu ya. yang ngena nggak cuma aku loh, hati-hati. Tidak bermaksud seperti itu. Sebenarnya saya menyinggung Farel aja gitu ya kan. Iya. One and Itu only namanya ya. ngelempar bola ke tembok kena tiang juga gitu. Nah, itu melempar satu batu dua burung kena. Itu ya. Apa sih? Ya, Peribahasa nggak sih? ya Peribahasa nggak sih? peribahasa. Bukan pantun, pantun ada lanjutannya. Ya, ya. Pantun tuh lanjutannya gimana? Ya oke gimana Mas? Ya, Oke, oke, gimana nih? Gimana nih? Kita mau ngobrolin itu ya. Ketika Tuhan sepertinya berdiam diri gitu ya, tapi ya sebenarnya dia sedang bekerja gitu ya. betul. Betul. Nah, seperti luar biasanya, kita akan memberikan beberapa pertanyaan ya nanti ke depannya. Nanti Pastor Nathan bisa jawab dan Jawab, boleh sharing juga. sharing. Nanti kita juga akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut perihal itu. Oke, langsung saja ya. Betul betul. Kita Anyways ini yang apa nonton tuh? live-nya kita bajunya senada bertiga. Weh, putih-putih semua. Ini tak tutup aja lah. Ya tutup aja. Ya, oke oke. Nah, Tutup. Nah kita bertiga senada semua kan. Senada seperti apa? Nah nonton live-nya di Facebook ya. nah, Kemarahan. Sekarang nonton cari keren ya. Facebooknya. Keren ya. Yo, Biar biar tahu wajahnya Farel ini gimana, wajahnya ya Yasin sih tuh gimana? gimana, wajahnya Wajah Pastor Nathan Nathan tuh seperti gimana. apa? Kita bertiga lagi pakai baju yang sama guys, warnanya Betul. senada kayak Keren deh. gitu. Yoi. Nggak janjian ya kita ya. Yoi. Teman Chemistry kuat. chemistry kuat. Sesama pesta Nathan juga kita chemistry kuat ya. Yoi. Ya, Ah, let's Oke. go. Kita langsung ke pertanyaan pertama. Silakan ke Farel. Oke. Aku ya. Ya. Pastor, kita tuh kan sering ngalamin masa-masa di mana doa udah dinaikkan, itu kan kita udah berdoa, kita udah berusaha untuk ngobrol sama Tuhan gitu kan. Tapi rasanya Tuhan tuh kayak diem aja. Terus mikir kalau Tuhan itu nggak jawab cepat berarti dia nggak peduli gitu kan. Gimana sih cara berpikir yang benar tentang musim sunyi bareng sama Tuhan? betul betul ya itu ini pengalaman yang dialamin hampir semua orang percaya yang mau bertumbuh dalam Tuhan ya. Ya. Hmm, Nah, makanya kita harus perang nih sama pikiran kita. Jangan sampai akhirnya kita mengejudge Tuhan bahwa Tuhan nggak peduli waktu kita berdoa. Terus Tuhan sepertinya diem. Nah, makanya betul. gimana sih supaya kita memahami kondisi ini? Ya kita baca Alkitab, kita ketemu. Ada Habakuk ya. Ya, Waktu dia menanti-nantikan tuh dia ngelihat di depan mata dia tuh orang Israel dihajar, dijajah sama bangsa-bangsa yang nggak kenal Tuhan. Kok Tuhan kayaknya diem aja gitu ya kan? Nah, terus ada Maria dan Marta ya, Lazarus ya udah mati ya. Kok sepertinya Tuhan diem sih? Tapi ternyata Tuhan nggak terlambat. Akhirnya Lazarus bangkit ya dari kematian. Terus hmm, juga Ayub. Nah, pengalaman-pengalaman ini sebenarnya adalah bagian dari rancangan Tuhan. Nah, makanya kita waktu kita berdoa, kita jangan lupa untuk kita juga baca Alkitab tuh. Kita lihat di Alkitab itu ternyata itulah cara kerjanya Tuhan. Nih, kita sering kali kenapa kecewa ketika Tuhan terlihat diam, karena kita berpikir berdoa dengan iman. Nah, iman itu adalah sarana untuk kita mengendalikan Tuhan. Padahal iman itu buat kita percaya sama Tuhan. Meskipun dia lagi sepertinya dalam rasio kita ini, dalam perasaan kita ini dia lagi diem. Tapi hmm. sebenarnya dia nggak diem, gitu. Wow. Tapi ini aku kemarin minggu sih ngalamin sih. Kayak sebenarnya Tuhan tuh kayak nggak ngomong apa-apa, tapi jawabnya Tuhan di waktu aku nyembah ya, ngerasanya tuh kayak coba deh kamu lihat gitu. Dan Hmm. aku kayak disuruh disuruh merasakan sendiri apa yang mungkin mereka rasakan gitu Ah, loh. Jadi Tuhan nggak benar-benar kayak ngomong A, B, C ya, gitu ya, kan. Gitu nggak ngasih poin untuk kayak A, B, C, D, E gitu. Tapi kayak betul. terkadang aku ngerasa kayak Tuhan tuh bikin kita ya mungkin itu ya dengan kita yang punya free will-nya kita Mm-mm. sendiri kita tuh bisa mikir gitu loh mana yang benar mana yang enggak gitu kan tuh Betul. jadi ya itulah jangan jangan berpikir bahwa ketika Tuhan diem atau apa ya maksudnya kayak
Belum kayak jawab. nah belum jawab atau suruh nunggu tapi nggak kelar-kelar nunggunya, kita Ya. nggak sabar, akhirnya ngerasa kayak alah Tuhan udah ninggalin aku nih gitu kan. Nah itu Benar, mindset benar. yang salah tuh ya kan, Nah, gitu. Betul. Oke. Next Next. question. Pertanyaan kedua, kalau Tuhan diam, apakah itu berarti dia lagi jauh dari kita? Wah, nih Wah ini pertanyaan ini. Atau malah kita yang salah arah nih, uh Pastor? dalam nih. oke. Ya ini pertanyaan yang menarik banget ya. Dua hal ya yang bisa terjadi. Yang pertama, memang Tuhan berdiam karena kitanya yang udah menjauh dari Dia. Kan banyak tuh orang Ya, Tuh. jadi Tuhan kayak ban serep, ya kan? Ah, betul. Ini waktu semuanya jalan lancar nih, ya kan? Lupa nih, yuk pergi yuk, yuk, yuk. Aduh, sorry bro, sibuk bro, ya kan? Sorry nih Nah, banyak kerjaan, diajak komsel, nggak ada waktu. Giliran udah kepepet, cari Tuhan. Nah, hmm, maka iya. Tuhan seperti berdiam, sedang mendidik orang itu supaya dia itu tahu diri gitu kan. Lain kali, ingat Tuhan itu terus diandalin anytime, anywhere ya kan. Terus andalin Tuhan. Jangan musiman ikut Tuhan. Memang hidup ada musimnya, tapi ikut Tuhan setiap musim kehidupan harus ya kan Wah, gitu. Nah, Tuhan betul. mendidik kita dengan dia berdiam kadang-kadang. Supaya hmm, benar-benar kita belajar dari situ. Aduh, aku nggak mau lagi deh. Kalau lagi seneng-seneng lupa Tuhan gitu ya kan. Pokoknya Mm-mm. mau seneng, mau sedih, mau kecewa, mau bahagia, mau ada jawaban doa, mau enggak, aku mau tetap sama Tuhan. Nah, kan gitu. Ya, betul. Nah, Berarti memang memang sebenarnya Tuhan tuh nggak pernah jauh ya. ya betul. pernah jauh. Gue Jauh. nggak pernah jauh. Kadang aku Kitanya yang suka jauh, ya nggak sih? itu Lari, lari. Tahu nggak lagu itu? tahu, tahu, tahu. Apa? Lagu apa? Aku tahu tapi aku nggak Apa? tahu judul Apa? lagunya. Lupa, lupa, Tahu lupa. nggak? Western Nathan tahu nggak? Yang gimana tuh? Lari, lari, lari. Itu. Tahu nggak? Nggak tahu ya. Nggak tahu. Artinya, Kapten Tsubasa. ya, Oh, maaf ya nggak nonton. Itu ya, Nggak tahu. ya nggak maksudnya tuh kadang tuh kita sering lari dari Tuhan malahan gitu kan. Lari iya menuju. benar. Iya betul, Aku betul, kayak betul. Nasar ya, apa dikit nyanyiin ya. Heran. Lihat banget ya penyanyiannya. Tapi itu bener ya, maksudnya kayak aku pun juga pernah mengalami hal yang sama gitu, dimana kayak ini kok kayak aku udah doa, tapi doanya tuh ngerti gak sih, doa yang emang nggak dari hati aja gitu loh. Kayak udah Tuhan aku pengen ini Oh, dah gitu, tak selesai. Terus udah habis itu pergi, terus kayak gak serius, terus kayak kabur, gak ibadah, kayak gitu. ya, Terus ya. kayak ketawa kamu. Iya karena itu kan benar yang diomongin. Iya kayak gitu. Tapi setelah tahu Setelah ya tahu, ya puji Tuhan, Berubah. kembali ke ya jalan, bertobat lah. pelan-pelan kembali ke jalan. Udah Jadi pengakuan dosa ya sama ya Tuhan. ini investor karena Bertobat. itu mengalami ya. Walaupun setelah itu pun tidak, Tuhan tidak langsung memberi jawaban tek kayak gitu sih. Jadi tapi ya ya udah gitu. Mungkin emang belum ujian. Weh. Harus berpikir positif Apakah kalau sekarang emang sudah Tuhan. terjawab? Tipis-tipis. Boleh nggak sih kita tahu apa yang lagi dialamin? Eh Kalau nggak boleh nggak apa-apa loh. sih sebenarnya Kan ini kan eh juga sharing ya. ya, Mungkin ini siapa tahu boleh, boleh, pacaran. boleh. Yo, 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 yo. Oke, oke. Hai. Ah, Jadi ini tuh terjadi sebenarnya tuh kemarin persis. Maksudnya kemarin bersih. Oh, oke. kemarin persis. Aku tuh sebenarnya nggak lagi pingin sesuatu juga gitu loh, Pastor. Aku lagi tidak mendoakan sesuatu, tapi kayak aku tuh nggak ngerti kenapa kok ini tuh harus, maaf, maaf. Kenapa Ya. kok harus terjadi di aku kayak gitu. Oke. Kayak gitu loh, kayak ya menyesal, kayak sedih, kayak ya ampun Tuhan, kenapa kok, ya sebenarnya aku nggak sambat be Tuhan sih, karena itu sudah tahu itu tidak benar dilakukan tapi tetap tak lakukan gitu, dan Hmm. Hmm. akhirnya hilang gitu loh. Nah, habis itu jadi sedih aja, aku kehilangan sesuatu, dua hal Emang yang kamu aku hilang. senang banget. Aku seneng kayak gitu. Nah, habis itu aku tuh mau mendam, aku nggak marah, aku nggak sambat, tapi aku sedih gitu loh, aku sedih. Dan itu tuh jadi kayak kepikiran nggak Biasa tahu. lah ya Gen Z Ya overthinking gitu yoi ya. banget, apalagi cewek ya kan. Habis By the itu, way, itu yang hilang orang, seseorang, atau sesuatu benda gitu. Nah, ini kan perlu spesifik ya nggak sih? Benar ya, Farel ya? Saya nggak Karena ikut. beda ntar ngejawabnya kan? Betul, tapi saya nggak Hmm. itu kali ini. Gitu, iya. dan Oh, Ngaku orang juga ya. akhirnya tuh. orang Iya, dan benar. tuh kayak gitulah Hmm, I pokoknya see. gitu. Nah, ya udah dong, akhirnya ya udah. Terus kemarin kemarin jadi di gereja saya ya, Pastor, nggak tahu nih kalau di gereja Farah atau enggak. Keren nih orang emang. Oh,
Di gereja saya tuh lagi ada doa kepenuhan Roh Kudus 1 pekan gitu. Woi, Di gerejamu ada nggak? ada. Iya, Ya itu kemarin aku yang tugas. itu. Oh, terus aku kayak dilihat di depan kok kayak kenal ini siapa gitu. Iya. Nah, habis itu pendetanya ini tuh kan muter ya doain, tapi emang Mm-mm. nggak semua gitu. Yang aku kaget adalah aku tuh didoain. Ini kan aku nggak pernah cerita ke siapa-siapa, Pastor. Bener-bener yang kayak ya udah aja gitu loh, tak Karena habis terima. kejadian kemarin juga kan. Barusan banget kejadian yang Iya, kemarin kayak kan. baru-baru ini. Jadi aku nggak cerita ke siapa-siapa. Kayak se-struggle apa yang aku rasakan, aku tidak pernah cerita ke siapapun kayak gitu. Bahkan ke Tuhan pun aku merasa kayak ya ya udah itu emang jalan Tuhan. Makanya aku ya udah nggak ngomong apa-apa. Tiba-tiba pendetanya tuh datang, terus aku didoain. Tahu nggak bilangnya gimana? Iya, merinding aku. Apa tuh? Apa Tuh, tuh? pendetanya ngomong kayak gini, jangan kecewa sama Tuhan, jangan kecewa sama orang tuamu, jangan mudah kecewa. Terus kembali ke jalan Tuhan, ampuni orang-orang ini. Lah kaget Wah, banget dong aku. Waktu aku bener-bener langsung bentar-bentar kayak gitu loh, kayak ya itu menurutku eh, jawaban juga dari Tuhan, mm, dimana kayak ya ini loh alasan alasan Tuhan tuh melakukan ini ke aku tuh ya kayak gini gitu loh. Mungkin aku ngalamin itu, aku mungkin lagi jengkel, struggle, nurutin sesuatu yang sebenarnya aku tuh susah untuk melakukannya. Tapi ternyata Tuhan ya dengan itu tuh aku kayak oh ya berarti emang ini jalannya Tuhan. Aku harus percaya rencana Tuhan yang lain, yang tidak sesuai keinginanku tuh yang terbaik buat aku gitu. Jadi mantap. ini aku Luar ini aku biasa gak ya. cerita ke siapapun gitu loh, Pastor. Baru ke ke Pastor Nathan, ke Kofara dan ke para user semuanya. Yoi, Sih. kalau gitu. Nah, asik. Good family semuanya. Gitu. Jadi aku benar-benar yang kayak mungkin doa belum dijawab itu bukan berarti tidak dijawab ya. Harus ditunggu. Gitu. Tuh, Betul, betul. luar biasa. Ini Next. pertanyaan Derek. keduanya tuh sebenarnya dalam ya, Ya. gitu loh. Tadi aku pun juga kayak dapat dapat hal yang benar-benar ya yang diomongin sama Pastor Nathan Mm. tadi gitu. Kadang ya itu kita yang salah arah gitu loh bahwa Tuhan tuh nggak pernah jauh gitu. Ya. Kadang kita yang sering lari, kita yang kadang sering melupakan Tuhan, kadang lupa untuk melibatkan Tuhan gitu. Makanya kerasanya kayak eh, Tuhan tuh jauh, Oh. Tuhan tuh lagi diem, Tuhan nggak peduli sama aku gitu. Padahal ya tadi yang dibilang sama Pastor Nathan kan, yang Mm-mm. kenapa Tuhan seperti itu ya untuk mendidik kita gitu loh. Ya. Mau Betul. nggak sih kamu tetap ngandelin aku, tetap percaya sama aku? Mungkin Tuhan mikir gitu ya, Ya, gitu. walaupun emang sedih banget, Bos. Iya, sakit pasti Sakit kan. banget, Lebih aduh. baik dibilangin sama orang daripada dididik sama keadaan. Itu dia. Walaupun sedih ya, itu sedih banget nih. Ya, Ini buat kamu yang denger aja. guys. Emang lagi dengerin? Nggak tahu sih. Oke. Oke, next question. Apa aja sih alasan Tuhan bisa kelihatan diam? Emangnya beneran Tuhan lagi kerja di balik layar? Iya, bener banget itu. Itu Hmm. betul banget. Kenapa? Karena kan kita ini bukan cuma sekedar diselamatkan, tapi kita ini juga kan dibentuk di dunia ini kan. Nah, Betul. memang pembentukan Tuhan itu sakit. Seperti kita lagi disuntik vitamin, kan sakit ya dilukain, Ya. tapi kita akan jadi sehat Betul. rohaninya ya dalam hal ini. Nah, jadi memang itu semua fase-fase yang harus dilewatin supaya kita tuh jadi anak Tuhan yang mandiri, yang dewasa, yang nggak gampangan, kan begitu. Mm-mm. Betul. Nah, artinya mandiri gimana? Kita nggak dikit-dikit bergantung supaya kalau kita lagi lemah, kita nggak bisa berdoa sendiri gitu kan. Maunya semua orang harus mendoakan kita, walaupun kita memang perlu ya punya penopang-penopang doa, itu baik banget ya. Tapi jangan sampai kita jadi orang yang cengeng gitu. Kenapa? Karena kita nggak mau melewati fase di mana Tuhan terlihat berdiam diri gitu ya. Itu fase yang harus dilewatin. Karena kita ini kan dibentuk supaya makin serupa dengan Yesus, itu kata firman Tuhan kan. Nah, Betul. makanya kita ingat loh waktu Tuhan Yesus di kayu salib, dia juga pernah merasa ketika Sang Bapa berdiam dan dia bilang, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Gitu ya kan. Padahal Iya. sebenarnya Bapa nggak ninggalin dia. Iya, iya. Mm-mm. Juga ya. Wow. Iya, baru keinget ya. Mm. Tuhan Yesus sendiri pun juga sebenarnya pernah ngalamin kayak gitu ya. Iya. Ngerasa Iya. kayak, aduh aku ditinggalin nih. Gitu kan. Betul, 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 Berdiam betul. diri gitu kan. Wah. Hmm. Tapi tahu nggak sih Ya. kalau kalau ini ya, ini biasanya ya, biasanya yang di pengalamanku semakin biasanya semakin Tuhan bilang kita suruh nunggu, itu tuh nanti ke depannya hasilnya akan lebih luar biasa. Amin.
Biasanya ya, biasanya. Maksudnya kalau Tuhan lagi kerja di balik layar tuh biasanya tuh lebih, wah lebih mantep Mm-mm. Betul. biasanya gitu. Tapi ya ada juga yang kadang kita dijawab sesuai dengan ekspektasi doa kita, ada yang melampaui ekspektasi doa kita, Itulah dia. ada yang juga bahkan nggak sesuai dengan ekspektasinya kita gitu kan. Jadi Gitu. iya, waktu kita bilang apakah Tuhan bekerja di balik layar, bener banget. Makanya kan kita ikut Tuhan butuh yang namanya satu iman, ya nggak sih? Nah, Nah, itu betul. iya, iman itu kan aku tuh ya baca nih ya di Yesaya 55 ayat 8 9 itu kan Tuhan udah bilang, rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Nah, gitu ya kan. Nah, kenapa nih kita kadang-kadang seringkali aduh ngerasa terlalu lama nunggu. Kenapa? Karena kita bukan fokus sama Tuhannya, fokusnya sama jawabannya. Iya. Nah, padahal tadi udah kesaksian ya, oh ternyata Tuhan jawabnya itu bukan sesuatu gitu ya. Tapi ternyata Tuhan jawab lewat seorang pastor yang doain, ampunin ya si ini, si itu ya kan. Nah itu sebenarnya cara jawab Tuhan itu loh yang nggak boleh kita atur ya kan. Kenapa terasa lama? Karena kita udah punya konsep maunya dijawab kayak gini nih. Mau Nah, dijawabnya seperti ini nih. Nah itu bikin tambah lama. betul. Itu buat kita jadi bosen, galau ya nggak sih. Akhirnya nyerah gitu kan. Berarti kita tidak boleh menaruh ekspektasi ya, Pastor ya. Iya dong, kan namanya iman. Iman itu kan bukan hanya percaya Tuhan ada, tapi kita mempercayakan diri sama Tuhan. Artinya Hmm. ada berserah gitu loh. Nah, Ya, Ya, bagianku berdoa, bagianku setia, bagianku taat, bagian Tuhan menggenapi rancangannya dalam hidupku. Gitu. nah itu. itu Berharap dia. boleh sih, berharap boleh. Tapi Ya, sebenarnya berharap boleh. Iya, tapi jangan tinggi. bukan jangan tinggi-tinggi sih. Turunin Tapi lagi. bukan 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 masalah tingginya. Kalau ekspektasimu tinggi, siapin hatimu tuh juga tinggi supaya kamu nggak kecewa waktu kamu nggak sesuai dengan ekspektasi gitu loh. Hmm. Kalau ekspektasinya gede, hatimu juga harus gede untuk menerima ekspektasi yang tidak sesuai dengan apa yang kamu mau gitu. Itu dia. Maksudnya tuh gitu gitu. Oke. Betul. Jadi ngerti ngerti Iya. porsinya kita, ngerti perannya kita, ngerti imannya kita gitu. Jadi ya itu kalau waktu waktu Tuhan suruh nunggu, Tuhan Mm. kerasanya diem, ya sebenarnya Tuhan tuh lagi ngetes imannya kita gitu loh. Mau nggak sih percaya gitu? Mau nggak sih kamu tetap mengandalkan aku gitu kan dalam situasi apapun yang mungkin bahkan Tidak sesuai, ya tidak gitu. selingkuh. Iya. Nancap Kadang sekali. kan Tuhan izinkan dia berdiam dalam hidup kita karena kita ini kadang-kadang gini nih. Kita seringkali ngerasa diri kita kuat, wah kita ngerasa kita udah rohani gitu ya kan. Nah, gimana nih supaya kita bisa sebenarnya ujian waktu ketika Tuhan berdiam itu momen dimana kita mengukur kesabaran kita terhadap rencana Tuhan, ketaatan kita, perasaan kita sama Tuhan. Kan kelihatan tuh ya, oh selama ini mungkin waktu Tuhan jawab aku juga ngalamin dulu pertama-pertama bertobat. Waduh, benar aku ngerasa kok kayaknya hidupku tuh mujizat itu kayak kayak mengalir kayak keran gitu loh. Serius. Ya, betul. Ya, aku buka usaha gitu kecil-kecilan. Wah, kayaknya customer datang banjir gitu ya. Ih, kok kayaknya ada aja gitu kayak nggak sengaja ketemu orang ngobrol-ngobrol tiba-tiba tertarik, ya kan? Nah, tapi berjalan waktu aku pernah ngerasain di mana sepertinya Tuhan itu nggak hadir dalam hidupku. Mm. Ya. Tapi waktu aku ngalamin itu, aku pernah ya pelayanan di pedalaman 3,5 tahun itu ya. Itu pernah aku ngerasa kayak Tuhan kayak nggak hadir gitu loh. Hmm. Bayangin aku harus tinggal di tempat yang nggak ada listriknya gitu ya kan. Nah Oh. terus aku harus makan yang aneh-aneh gitu ya. Pagi hari Senin ular piton gitu ya. Hari Selasa makannya terenggiling gitu ya. Dan aku tanya sama Tuhan kenapa kok aku harus ngelayanin Tuhan, aku harus ada di tempat seperti ini ya. Mm-mm. Nah tapi ternyata disitulah aku lihat bahwa di situ Tuhan lagi melatih otot-otot rohaniku sehingga aku nggak jadi orang yang sedikit-sedikit mengeluh. Justru aku ngelihat bahwa Tuhan itu bukan hanya ada di dalam suasana yang indah, bahkan di tempat-tempat yang gelap pun dia sebenarnya hadir. Dia kalau di dalam istilahnya itu Allah kita itu omnipresent, maha hadir ya kan? Dia tetap hadir. Nah, makanya Mm. kita nggak boleh mengutupi kegelapan, justru kita harus ngadirin terang di situasi hidup kita. Wah, itu dia. Iya sih. Kak, Benar. ya aku dapat tadi waktu bilang sebelumnya kan ngomong kadang tuh kita bukan fokus sama Tuhannya tapi fokus sama hasilnya gitu kan, Mm-mm. sama jawabannya Hmm. gitu kan. Iya Betul. sih.
Padahal kalau ngalamin prosesnya, nunggunya bareng sama Tuhan tuh lebih asik loh. Serius. Betul, Itu betul. lebih asik sih daripada kayak oh ternyata hasilnya kayak gini, jawabannya kayak gini. Ya, itu juga asik sih, tapi itu jadi sebuah bonus buat kita Ya, gitu loh. Itu bonusnya. Makanya kan di Alkitab pun kan juga ada kan carilah dulu benar kerajaan Allah dan benar. kebenarannya gitu kan. Maka semuanya akan ditambahkan padamu gitu Amin, kan. amin. Amin. Yang dicari itu bukan bukan bonusnya gitu kan. Tapi Bukan Tuhannya ya jawaban enggak? Tapi Tuhannya, Tuhannya, itu betul, sumbernya. kebenarannya, sumbernya Betul, 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 itu betul. Iya. asik. Terus dari situ kan kesabaran kita menunggu atau bersabar Tuhan diam ya. Di situ Hmm, ketahuan sebenarnya cintanya kita sama Tuhan sejauh mana. betul banget. Iya Betul, nggak sih? betul. Misalkan kita punya pacar nih gitu ya kan. Nah, terus pacar kita ini satu kali selama ini dia, ayo nonton yuk, nonton, yuk makan yuk di sini, ayo tiba-tiba dia menolak ya kan. Nah, atau tiba-tiba dia nggak balas WA kita. Reaksi kita memperlihatkan kan sejauh mana sebenarnya perasaan kita sama dia. Nah, sama Ya, Tuhan mirip kayak gitu. Kalau betul. tiba-tiba hanya karena Tuhan belum jawab terus marah, kecewa, ngambek, nggak mau gereja, nggak mau Hmm. berdoa lagi ya. Jadi selama ini hanya menjadikan Tuhan imannya transaksional. Tuhan jawab, aku ngikut. Kalau Tuhan nggak jawab, sorry ya, gitu ya kan? Wah, wah, ya juga ya. Ini bener loh, relate banget loh. Oh, kita pasti pernah ngalamin gitu loh. Ya. Ya, aku juga pernah sampai di level iman yang transaksional ya kan? Oh, ya Hmm. kan. Mm, mm, mm. Iya, ya bener. Iya sih, aku nggak kepikiran gitu juga ya. Tapi ini sih kalau aku tuh jujur kalau ngalamin proses sama Tuhan gitu tuh kerasanya kayak secara nggak langsung tuh kita mengupgrade diri gitu loh. Mm. Mengupgrade Hmm. karakter, kerohanian ya, ya itu tadi keimanan gitu kan, iman kita gitu kan. Terus juga eh ngerasanya kayak lebih dekat sama Tuhan. Jadi encountering Tuhan dengan gampang gitu loh Ah, rasanya. Jadi kayak tiap kali nyembah terus bukan bukan jadi sebuah patokan kita nyembah nangis itu kita benar-benar dilawat Tuhan ya. iya, Tapi aku ngerasa bahwa tiap kali aku nyembah aku nangis tuh yang tak rasain tuh Tuhan tuh baik banget sama aku gitu loh. Makanya aku pengen pengen terus nyembah, pengen nikmatin prosesnya sama Tuhan. Walaupun rasanya kayak pelan atau aku rasanya kayak stuck di sini gitu heeh. kan. Tapi aku mau ngikut gitu loh apa yang Tuhan Tuhan kehendaki dalam hidupku gitu. Jadi kalau orang bilang kayak kamu kok mau sih apa cuman gini-gini doang gitu kan. Kamu kok mau sih stuck di sini-sini doang gitu kan. Ya pencapaian apa lagi yang harus tak cari gitu loh. Mm. Aku mau bukan terus kayak tidak mau mengupgrade diri atau kayak malas-malasan gitu ya Heeh, enggak juga gitu kan. heeh. Tapi salah satunya aku mau bekerja, aku mau berjalan tuh ya bareng sama Tuhan. Tunggu komennya Tuhan, perintahnya Tuhan gitu Heeh. loh. Gitu. Jadi selagi aku menunggu apa yang Tuhan mau kehendaki dalam hidupku atau kalau memang aku disuruh Tuhan nunggu ya aku akan melakukan yang terbaik yang aku bisa sekarang ini gitu. Betul, betul, betul. Ya kerjanya, Ya, melayaninya gitu kan. Gitu. mm, Do what you do best gitu loh. mantap, mantap, mantap. Mantap. Amin. Ingat. Lanjut ya. Next question. Next question. Gimana caranya tetap percaya dan setia saat kita nggak merasakan Tuhan? Wah ini di saat sunyi itu kita harus ngapain? Apakah kita harus tetap doa atau ikut diam atau nunggu nih tanda-tandanya dari Nah, Tuhan? ini lebih ke how-nya ya. Ya, How-nya. Ya, how to, ya kan? Ya, betul. Jadi ya itu kalau kita balik aja di Alkitab ya menarik ya kan kita barusan aja memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga ya. Nah terus kita lihat mereka itu benar-benar udah secara fisik Tuhan Yesus nggak hadir. Nah sepertinya Tuhan nggak ada di tengah-tengah mereka kan. Tapi coba mm-mm. lihat di Kisah Para Rasul pasal 1 ya. Apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa, bertekun dalam doa. Semuanya sehati berdoa, ada murid-murid dan juga ibunya Tuhan Yesus ya, mereka berdoa bareng-bareng. Nah, terus kita lihat di Kisah Para Rasul pasal 2 itu ya. Itu menarik ya. Aku tuh beberapa waktu ini juga merenungkan firman Tuhan ya di Kisah Para Rasul karena kita kan ini momen Pentakosta ya, pencurahan Roh Kudus. Nah, kita lihat ya bahwa ternyata orang Kristen atau gereja mula-mula itu mereka itu bertumbuh di penganiayaan loh. Hmm. Mm.
Jadi waktu Tuhan Yesus naik, nah terus pencurahan Roh Kudus terjadi, Petrus berkhotbah dan di situ justru akhirnya berlanjut banyak orang bertobat dan itu dianggap ancaman oleh kekaisaran Romawi waktu itu dan juga orang-orang Yahudi Yudaisme dan orang-orang Kristen waktu itu diburu, ditangkap dan sepertinya Tuhan itu nggak ada ya nggak sih? Ya, ya, ya. Nggak ada kisah Stefanus dilemparin batu tapi nggak benjol ya kan, wah mujizat enggak, justru apa yang terjadi, dilemparin batu sampai mati, bener ya. Ya, Ya, betul. Nah tapi apa yang terjadi, mereka tuh tetap bertekun dan mereka terus tetap berdoa. Jadi seperti kalian tadi bersaksi ya, wah aku pergi tuh penyembahan, aku tetap datang ke gereja, nah di situ aku mengalami lawatan Tuhan, ya itu how to-nya itu ya di situ. Justru Hmm. makin berat, makin Tuhan terlihat diam, makin kita harus pegang kuat-kuat kaki Tuhan. Uh, keren, 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 keren. Betul sih. Iya. Ajarku berdiam, Amin. ya kan? benar-benar nasar sih kamu. Lah kan ngomongin tentang diam ya. Eh, yang Betul. berdiam kan, yang berdiam tuh bukan berdiam diri kayak ya udah aku Nggak nggak tahu ngapa-ngapain. ngapain dah. Bengong gitu ya. Iya. Ngelamun ya. Akhirnya Enggak, ngelamun terus gitu ya. Kayak nggak lagunya punya aja. harapan. Nah, itu lagunya aja. Ajarku berdiam dekat di siapa? Heeh. Ayo tahu nggak? Saya Di nggak tahu hatimu. sih. Oh ya dia tuh Eh, apa tuh lagunya? nah, masa nggak tahu? Enggak. Oh iya? Iya. Ya nanti di setel habis nih. So, suatu hotel. Masa nggak tahu sih, ah. Masa nggak tahu? Iya. Pura-pura kayaknya. Nah, itu Mungkin salah satu tahu. lagu favorit juga sih. Oh, oke Iya, oke. betul. Oh, jadi ya itu ya, benar ya. Jadi nggak cuma berdiam diri atau ya gimana mau nunggu tanda ya, apalagi nunggu tanda ya kalau kita aja nggak deket sama Tuhan, nggak tahu apa yang Tuhan mau gitu. Ya, Kayak tuh. kayak mana mau dapet tandanya? Kalau kita aja Iya, nggak. Tuhan tuh pasti ngomong kok. Pasti ngasih tahu kok sama kita. Tuhan Betul. nggak mau kita jadi umat yang kebingungan ya nggak sih? Iya, betul. Iya. Karena sebenarnya tujuannya pun udah jelas gitu kan. Tujuan Tuhan dalam hidup kita, kehendak Tuhan dalam hidup kita tuh udah jelas gitu. Kadang kita yang Iya. emang bikin ribet sendiri aja, yang ya kayak Iya. di apa Alkitab tuh bangsa Israel harusnya cuma lurus bisa muter sana sini Iya. terus empat mata Benar. itu. Saya diem aja nunggu Nusa doa malah bikin patung. Nah, Saya banyak Betul. nggak? Tapi itu loh. menarik ya ceritanya itu loh, yang mereka bikin patung itu. Ya, Iya, Karena mereka, nah, jadi kan mereka tuh kan ngelihat Musa itu nggak turun-turun waktu itu kan. ya. iya, Nah ternyata bangsa Israel itu berpikir kalau Musa nggak ada berarti Tuhan nggak ada. Makanya mereka bikin patung lembu emas supaya ya, punya Tuhan yang lain. Nah artinya apa? Ternyata waktu Tuhan seperti berdiam itu sebenarnya kita mau dibawa next level untuk pengenalan yang lebih dalam. Nah makanya jangan disia-siain. Justru bersyukur kita ternyata, wih, aku ada di fase ini. Wah berarti Tuhan mau aku next level dalam iman gitu kan. hmm, Tuhan mau Amin. pakai kita lebih hebat lagi. Ibaratnya kalau ikut karate ini mau masuk sabuk hitam nih ya kan. Masa sabuk putih terus ya kan. Ah, Mm-mm. betul, Jadi betul, betul. dinikmatin gitu loh. Nikmatin, kita harus nikmatin Tuhan seperti berdiam gitu kan. Bukan kita jadi nanya-nanya terus kayak bangsa Israel. Kapan nih Musa turun? Wah Tuhan udah nggak ada nih. Malah bikin patung lembu emas. oh, Aduh, itu emas. salah tuh. Balik lagi ke respon hati. Iya, wah itu dia. Betul. Malah Itu. bikin patung emas. Mereka kan merelakan barang-barang emasnya mereka untuk itu Iya, patung dan iya. melancur. Ya, Iya Rugi. lagi berdoa kan, Tuhan kasih aku pasangan hidup, tapi Tuhan belum pertemukan ya kan. Akhirnya apa? Mulai deh buka-buka sio. Aku ini kayak apa? Mu zodiak gimana ya? 3 bulan ke depan kan gitu ya kan? Takut Ini banget. ini 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 apa artinya? Dia nggak teruji kesetiaannya ya kan? nah itu. Wah. Heeh. Iya loh, ngomong gini aja tuh rasanya kayak ih gitu, geram gitu lah ya. Akhirnya ngecek aku sio apa ya? Oh, cocok nggak sama dia ya kan? Nah, akhirnya kita berpaling. Itu lembu emas modernnya gitu yang sering kali dianggap biasa aja, padahal parah itu Nah, sebenarnya. betul, Ketika Waduh. kita berpaling hanya karena Tuhan belum jawab doa kita. Dalam Hmm. hal apapun, mungkin dalam bisnis, dalam dalam pertemanan ya atau apapun lah. Tuhan iya, diam supaya kita jangan sampai justru kita akhirnya cari yang lain. Tapi Tuhan berdiam, sebenarnya Tuhan mau bawa kita lebih dalam lagi kenal Dia. iya, Hmm. benar-benar. Tuhan tuh bekerjanya tuh di detik-detik akhir kan. Kadang Hmm.
Kayak kayak kalau kita deh nonton bola deh ya kan, di menit-menit akhir nih kan, tiba-tiba tim yang kita suka tuh ngegolin, wah kita bersoraknya tuh Weh. makin wah Terus tahu, Iya. Mas tahu wah timmu apa timmu? janganlah ini nggak masuk, udah kemarin di semifinal kalah. Nah, apa kamu bangga? Iya, aku bangga. Gitu. Jadi ya itu kadang Tuhan tuh kerjanya di menit-menit akhir gitu. Tunggulah sampai benar-benar Tuhan bekerja dalam hidupmu gitu kan. Jadi jangan jangan Betul. jangan terus kayak nggak jawab-jawab. Ya Akhirnya betul. pilih opsi yang lain. Waduh, Betul. itu dia bang. Nggak dapat apa pasangan yang seagama gitu. Oh, ya udah yang beda agama juga apa? Nah, fatal tuh. Iya Nah, bener. kacau itu. Udah gitu alasannya nggak ada rotan akar pun jadi, ya kan? Nah, itu. Aduh, parah, parah. Mungkin dia jadi percaya sama Tuhan Yesus kok. Nah, ini Lip salah. service tuh, iya. Kamu Aduh. aja harus diselamatin, kok gimana kamu nyelamatin orang lain? Terus udah toto gitu udah murtad terus ditanya kenapa kok gitu? Dalam hal ini aku lemah, ya kan? Nah, parah dah ya nggak? Banyak kayak gitu tuh, ya kan? Kayak Petrus, aku nggak bakal, ya kan? Sekali-kali meninggalkan engkau Tuhan. Nggak taunya bener kata Ah, Tuhan Yesus. Sebelum ayam berkokok, dia udah menyangkal 3 kali. ah, Mm-mm. dangkal. Kok kayak kayak ini banget ya, dari hati banget ya rasanya ngomong. Benci banget kayak nggak suka banget gitu loh. Ya ampun, ya. Gitu apa ya? Aduh. Tapi memang sih itu janganlah, jangan jangan ditiru ya. Saya ditiru. Tidak untuk ditiru, tidak untuk dilakukan ya. Iya ya. Tunggulah waktunya Tuhan. Nanti kalau misalnya kalian tetap melakukan itu kayak apa ya? Nanti akan ada tanda-tanda yang akhirnya kayak, nah kan? Nah, Nah, gitu. kan, nah. Itu kayak penyesalan datang di akhir gitu loh rasanya tuh. Ya kan? Nah kannya tuh, nah toh. Nah itu Nah, nah toh kan? Makanya nah. hilang kan? Balik kan? Oke, Oke. next Lanjut. next question ya. Next question. Nah nih, gimana supaya masa sunyi bareng Tuhan ini nggak bikin kita malah mundur atau menjauh dari Tuhan gitu? Kadang kan kalau mungkin ya ini penafsiranku sendiri dari pertanyaan ini. Jadi semakin Tuhan kita kayak Lama jawab. lama jawab, kita tuh ngerasanya kayak, aduh males lah, Tuhan nggak jawab-jawab. Walaupun kita nyembah, rasanya kayak nyembahnya tuh berat, rasanya kayak, aduh kok berat banget ya, aku rasanya kayak nggak mood banget ya, karena Tuhan belum benar-benar bekerja gitu kan. Betul. Itu gimana, Iya. Pastor? Makanya waktu kita ikut Tuhan Yesus itu Paulus bilang apa? Berubahlah oleh pembaruan budimu. Nah, perspektif kita tuh harus dibaharuin dulu. Iya, Nah, kalau kita udah kuasa Roh Kudus memperbarui kita, pasti kita nggak mikir bahwa kalau ketika Tuhan belum jawab, terus ya udah berarti kita wajib untuk ngerasa lelah dan lemah. Kan harusnya nggak kayak gitu. iya, Nah, justru waktu kita lagi saat ini gimana? Kita kembali melihat bahwa kalau Tuhan jawab doaku, pergumulanku, ya itu karena kerelaan kehendak Dia. hmm, Kita ini hamba gitu loh. Nah, banyak orang-orang Kristen ya yang aku temuin ya, dan termasuk mungkin aku dulu, ada di fase begini loh. Tuhan aku tuh loh sudah melayani Engkau. Aku loh sudah kasih hidupku. Tuhan Mm-mm. Mas Engkau nggak bisa kasih ini ke aku, cuman ini. Tapi tahu nggak itu suatu statement yang nggak sesuai dengan Alkitab sama sekali. ya, ya, Paulus itu justru ya waktu dia percaya Yesus dia nanya, Tuhan apa yang aku harus perbuat untukmu? Gitu kan. hmm, Kenapa ikut Tuhan? Ketika Tuhan diam itu terasa lama dan benar-benar terasa hampa. Karena kita itu terlalu banyak sering di level Tuhan, kamu kan maha kuasa, bikin dong kayak gini. Tuhan kok kamu biarin aku sih menanti terlalu lama. Coba kita ganti pertanyaannya. Tuhan sebenarnya apa yang Tuhan mau lewat proses aku ini? ya, Kita wow, ganti tanya. Kan kita ini hambanya Tuhan ya. ya, 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 wow, Ah, wow luar biasa. Harus ngubah mindset sih, bener sih. iya sih. Iya, mindsetnya Perspektif betul. yang bener, bener, bener. Wah ini, Bukan kita yang nagih, tapi kita malah yang tanya gitu loh. Kalau iya, apa sih yang mau, iya, iya, apa yang Tuhan mau iya, dari kita? iya, Benar-benar. bener, bener. Iya kan kayak tadi ya kesaksian Toto pendeta bilang mengampuni, jangan Ya, ingat. Nah, mungkin tadinya konsepnya beda kan.
Nah, harusnya tuh orang mungkin datang minta ampun, minta maaf. Sorry ya aku tadi bikin gini sama kamu. Nah, kalau kita mindsetnya nggak diubah, kita pasti berpikir, kok Tuhan jadi aku seperti dibeginikan gitu ya. Padahal Mm-mm. ternyata waktu kita nerima nih, oh ya ternyata lewat hamba Tuhan, Tuhan ngomong, kamu ampunin. Oh ternyata kita lagi dilatih belajar mempraktekkan firman Tuhan. 7 kali 7 kali 7 ya kan, mengampuni secara sempurna gitu ya kan. Hmm. Mm-mm. Wow. Oh, Wah, itu ini dia. ini benar-benar bisa diterapin sih, guys. Iya Coba sih. terapin deh, bener-bener ini kalau 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 bisa menerapkan ini dan kita bener-bener apa ya, maksudnya kayak mengubah perspektif cara pandang kita, mengubah mindset kita. Beneran deh, ini bakal mengupgrade banget loh. Maksudnya kayak hatimu akan jadi lebih lembut, hatimu akan jadi lebih apa ya, kayak Sholat, gampang tenang gitu ya kan. iya, Mm-mm. tenang, bener, sabar, tenang. Iya, Mm-mm. aku dengerin gini aja kayak, oh ya juga ya, gitu. Ya Keren, kita keren. kan Tuhan mau kita mature ya, makin dewasa, makin mateng ya ikut Tuhan kan. Hmm, Nggak betul, cuma di titik yang sama, stuck terus di titik itu. betul, betul. Ya, Makanya yang buat aku, bukan cuma kita kok yang semua orang percaya yang mau ikut Tuhan sungguh-sungguh, pasti pernah mengalami di mana Tuhan itu silent dalam hidup dia. Mm. Dia ya, ngerasa gitu ya, Tuhan seperti silent gitu ya. hmm, hmm. Nah, itu udah fase yang memang sudah jadi kayak gimana ya, bisa dibilang itu kayak rulesnya Tuhan gitu. Kalau Ya, mau ya. pakai kita, mau untuk buat kita makin tinggi lagi kenal dia gitu ya, model-model seperti itulah cara Tuhan. Hmm, Ah, ya, 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 betul. Ya sih. Jadi kadang kan kalau kita di apa namanya kayak di secara secara tadi tuh loh yang dewasa secara rohani juga gitu, nggak cuman dewasa secara jasmani. Kadang tuh kita dewasa sih jasmaninya gitu kan, ya kayak misal betul. ngadepin pacar yang mudi lah apalah gitu Yes, kan, yes, kita yes, kayak yes, yes. lebih bisa, oh iya nggak apa-apa, heeh, sabar ya gitu gitu kan. Tapi Yes. giliran eh apa namanya sama Tuhan gitu kayak, Tuhan aku tuh butuhnya sekarang bla 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 bla, malah Mm-mm. nuntut gitu kan. Memaksa. Nah, kita nggak nuntut ke pasangan aja bisa kok, masa sama Tuhan nuntut. Waduh. Ini aku ada cermin mau cermin. Cermin mau cermin. Apa tuh maksudnya? Kamu cermin. Oh, aku Wah, bercermin ya. Gitu. pernah gitu gak? Aku pernah. Ya bener. Saya mengaku saya pernah. Tapi puji Tuhan, Ma baik. ya maksudnya Bertobat. bertobat Puji gitu. Tuhan, puji Tuhan. Berarti ini kamu ini ya apa? Sharing sharing kehidupanmu, kesaksian. Kesaksian dalam kehidupanmu sendiri. Iya sih, maksudnya aku tuh ngalamin banyak hal sih. Maksudnya semakin aku dewasa secara umur, secara jasmani juga ya. Hmm. eh Walaupun beberapa hari ini aku juga ngalami hal yang nggak enak. Tadi kan di awal aku juga bilang kan, aku ngalami pemulihan gitu kan. Ya ya. Ya itu aku ngerasanya kayak mungkin ini lebih bahas ke kedewasaan rohani itu tadi ya. Jadi aku tuh ngerasa kayak aku lebih lebih bisa menurunkan egoku yang mungkin dulu kayak, ah udahlah aku nggak mau ibadah-ibadahan gitu kan, aku kecewa sama A sama B sama C sama D gitu kan. Tapi Mm-mm. akhirnya aku kemarin kayak memutuskan eh untuk ya udah aku mau ibadah, aku nggak mau ngikutin apa yang jadi egoku lagi, Ya ya. tapi aku mau Betul. untuk rendah hati, aku mau mencoba untuk apa ya, lebih lebih mikirin atau fokus sama Tuhan ya gitu, Ya. nggak sama diriku sendiri lagi gitu loh. Dan eh bener sih, waktu aku ibadah tuh akhirnya tuh kayak, jujur aku ngerasa waktu ibadah tuh kering gitu rasanya, Hmm. kering terus kayak kurang apa ya, kurang, kalau dibilang mungkin khotbahnya kurang ngena ya kan. Tapi Ah. nah ini mindsetnya tuh berubah lagi, tahu nggak, yang kayak seakan-akan kayak Tuhan tuh ngomong gini, eh yang lagi tak latih tuh bukan secara pikiranmu, ilmunya, tapi hatimu. Kamu mau nggak sih nerima khotbah yang nggak ngena ini ke kamu gitu? Kamu mau nggak sih untuk tetap dengerin Hmm. firman yang bisa Betul. gitu? Oh Benar keren. banget. Itu Kayak, pengalaman sama kayak aku dulu. nah tuh. Aku sering mikir gitu, wah ini firman kayaknya nggak bicara buat aku deh. Nah, Nah, tapi aku berubah akhirnya. Aku mikir gini. Akhirnya itu ya, aku sering sama Tuhan. Dulu pertama kali bertobat kayak malas ke gereja. Wah ini pendetanya banyak kayaknya kayak nggak
nyentuh gitu ya sama aku ya. Tapi aku Nah, akhirnya aku salah nih memperlakukan firman Tuhan. Aku tuh hmm. jadi kayak seperti memperlakukan pengkhotbah itu kayak apotek nih. Aku maunya yang ini nih obatnya. Aku lagi pusing Nah, nih kepalanya. Jadi maunya buat kepala. Padahal kata Tuhan, kamu tahu nggak? Kamu pengennya obat sakit kepala. Padahal sebenarnya kamu ada lebih butuh lagi, yaitu obat hati gitu misalkan gitu ya kan. Ah, ah, itu. iya. Iya, kemarin tuh kayak Iya, seakan-akan tuh Tuhan ngomongnya gitu bahwa nggak semua khotbah yang nggak ngena itu bukan buat kamu, tapi aku lagi mau ngelatih hatimu. Kamu mau nggak sih kamu kayak benar-benar Sih. nerima, kamu dengerin, toh ya kamu juga udah eh, nurunin egomu gitu loh. Lah, nurunin betul. egomu ini cuman setengah tok kapasitasnya, cuman kamu hadir di ibadah atau full ikut ibadah sampai akhir dan kamu benar-benar ngerasa kering di saat itu, tapi kamu tetap mau setia gitu loh. Nah, itu yang Waduh, 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 Luar mantap, biasa. mantap. Ini namanya kesaksian encounter with God ya. nah Benar-benar perjumpaan dengan Tuhan. itu. Iya, Dan makanya itu menarik ya di gereja itu kan kalau kita masuk ya, kan kita lihat tuh salib ya, gede kan di atas ya. Sebenarnya itu kan ingetin kita sebenarnya di dalam kita menghadapi the silence of God ini ya kan. Nah, iya, bahwa salib itu kan Tuhan suruh sebenarnya waktu kita lihat salib itu kita bukan hanya diingatin bahwa kita punya juru selamat yang udah mati di salib dan bangkit, tapi kita ingat juga Yesus pernah bilang, barang siapa ikut aku ya harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Nah, Hmm, betul. satu salib yang harus kita pikul ketika Tuhan berdiam di dalam hidup kita, artinya Tuhan seperti kita ada di masa-masa sunyi, kayaknya Tuhan nggak hadir nih. Mm, 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 mm. Jadi waktu kita ke gereja itu kita lihat salib itu sebenarnya itu buat kita. Kita nggak bakal mampu nih pikul salibnya Yesus. Kita siapa gitu kan? Nah, Mm. tapi Tuhan tuh kasih kita salib sebenarnya. Yesus bilang, ya kan, mau ikut aku harus sangkal diri, pikul salib. Iya, Nah, tadi ya, kalau Bro Farel bilang aku turunin ego itu kan sangkal diri kan sebenarnya. ya, betul. Kita keren. pikul nih salib. Oh, jadi waktu kita berdoa, sepertinya semuanya datar, sepertinya kok nggak ada tanda-tanda sekalipun, kita harus bilang, Tuhan, aku mau pikul salib yang kamu kasih. Wow. Keren, 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 keren. Jadi ya itu aku ngalamin hal yang nggak enak itu udah sebenarnya dari minggu lalu dan memang aku kayak susah gitu buat ngampunin karena memang itu mengecewakan banget buat aku. Tapi di hari Sabtu tuh kebetulan aku juga pelayanan as a worship leader juga dan aku bilang sama Tuhan sih, maksudnya kayak Tuhan aku tuh mau belajar untuk memandang seperti Engkau memandang, mengasihi seperti Engkau mengasihi. Dan aku benar-benar kayak nangis di situ, bahkan saat aku ngelit ya, gitu kan. Hmm, Aku benar-benar nangis, aku benar-benar kayak Tuhan aku mau gitu, aku mau mengampuni, tapi aku rasanya susah gitu. Tuhan tolong aku dong, Tuhan tolong aku nggak bisa pakai kekuatanku sendiri gitu kan. Diam, 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 diam gitu kan, sampai sampai akhirnya yaitu minggu pagi itu kan, minggu pagi aku tuh masih ngomong hal yang sama. Tuhan, aku tuh pengen mengampuni gitu. Aku nggak mau kayak gini terus karena aku tahu kalau aku kayak gini terus aku nggak bakal enak gitu kan. ya, Kebetulan ya ya ada hal yang akhirnya bikin aku bisa mikir kayak gitu. Mengampuni. Kalau maksudnya, bisa mengampuni gitu, gitulah. Tapi keren. penting loh, menarik ya dari kesaksian Bro Farel ya. Satu hal yang aku juga pahami bahwa kita itu di saat kita udah nggak mampu, di saat kita udah bingung, kita itu jujur aja sama Tuhan. Tuhan aku bingung, aku udah nggak sanggup nih Tuhan, gitu ya. Kayak tadi kan kesaksian aku tuh nggak bisa mengampuni, ngomong sama Tuhan, nggak Hmm, apa-apa. Tuhan tuh kita curhat sama Dia, kita ngomong segala-galanya, mau kita ngomong hal-hal yang kelemahan kita buat dia justru dia senang karena dia tahu dialah sumber kuat kita bukan kita yang hebat gitu ya, kan. betul. Nah, kenapa orang susah mengampuni karena dia nggak merasa bahwa mengampuni itu perlu jujur sama Tuhan itu perlu. Nah dia ngerasa hebat ya kan, makanya menarik ya Ya. waktu Yesus bangkit terus dia datang sama Simon Petrus, masih ingat ya di Injil Yohanes, dia kan Mm-mm. bilang gini nih, Simon apakah engkau mengasihi aku? Terus dijawab sama Simon, benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Nah ternyata itu kan waktu Yesus ngomong, apakah engkau mengasihi aku? Itu pakai kasih agape. Tapi Simon Ya, jawab, aku mengasihi engkau dengan philea. ya. Nah artinya apa? Agape kan kasih yang dari Tuhan, kasih yang nggak menuntut balas, kasih yang nggak ada batasnya. Tapi ternyata Simon bilang, aku cuma baru sanggup sampai philea Tuhan. Dia jujur. Dia Mm-mm. ngomong sama Tuhan yang nggak sanggup. Tuhan yang kasih kekuatan Roh Kudus turun atas Simon Petrus. Wow.
dia berkhotbah, dia menyembuhkan orang sakit, dia rela disesah. Artinya apa? Benar-benar Roh Kudus yang ngubahin kita, bukan kita yang bisa berubah sendiri. Nah, itu Iya. dimulai dari apa? Jujur aja sama Tuhan. Tuhan, Mm-mm. aku belum terima jawaban doa darimu nih Tuhan. Engkau kayaknya nggak ada Tuhan. Tuhan, imanku udah mau luntur nih. Jujur aja kan. Mm-mm. Iya, betul, betul. Jujur aja. Iya. Karena iman itu pemberian Allah gitu loh. Wah. Kadang kita tuh lebih ke gengsi ya, kadang ya kayak Iya, itu sendiri padahal loyo sebenarnya tanpa Tuhan. Iya. nah, benar. Oke, Wah. ini kita mau mendekati akhir-akhir nih. Kira-kira dari Pastor Nathan apa nih ayat yang bisa jadi pegangan saat kita merasa Tuhan kok diem aja ya, tapi kita mau tetap percaya kalau Dia lagi bekerja untuk kehidupan kita. Oke, ya ini keren ya. Memang semuanya harus kita balikin sama Alkitab karena itu Oh, firman Allah. Firman. Betul. Pengkhotbah 3 ayat 11 bilang, Ia, Allah, membuat segala sesuatu indah pada waktunya. amin. Nah, terus Ayub ya, yang paling menderita di dunia ini kayaknya Ayub deh. Belum ada aku ketemu orang semenderita Ayub. Oke. Dia bilang gini, tetapi ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Nah ini dia mendeklarasikan bahwa dia nggak mau jadi barang rongsokan, dia mau jadi emas. Mm-mm. Akibat proses dari Tuhan berdiam dalam hidup Ayub, dia kehilangan semuanya. Dia manfaatin itu, momen itu untuk dia jadi seperti emas, bukan menjadi seperti rongsokan. Nah gitu kan, artinya apa? Nah kita kembali kepada firman Tuhan ini. Tuhan engkau boleh aja buat apapun, tapi aku akan tetap komitmen sama Tuhan. Dan aku percaya Tuhan pasti akan bawa aku untuk melihat kemuliaan-Mu di depan gitu. Wah. Oh, Iya ya, benar 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 benar. Ayo Maju tuh nggak tahu loh apa yang akan dialami di depan kayak iya. udah benar-benar ancur cur 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 Wah, cur betul. ancur-ancurnya. Itu apa nggak mikir kayak udahlah Tuhan ini udah pasti ninggalin aku Oh, ini. Ini kalau dia semua tuh. nggak diem lagi loh. Heeh, loh. Ya toh Wes, udah nggak bakal mikir kayak Tuhan ini diem doang itu nggak mikir gitu. wes. Pasti mikirnya udah kayak Tuhan ini pasti udah ninggalin aku gitu Wes, kan. sudah enggak peduli lagi Iya nih, udah Be. nggak Aku peduli. udah dia udah Aku semua loh. ancur saya kayak gini Heeh, saya apa badannya pun juga sakit. Iya, sakit. burikan ya. Iya, Burik ya namanya. Apa kayak kayak borok ya. Iya, betul. Sampai betul. digaruk pakai botol kaca kan? Iya, Mungkin coba Ya separah itu dan dia separah itu. berdoa sama mau Tuhan. mau percaya. Nah, Wah, Iya, itu uh imannya bener-bener kuat banget dan itu Ayub tuh salah satu tokoh yang apa ya pedoman juga sih buat aku karena ya ya itu karena favorit ya. favorit karena segitunya maksudnya kayak masalah yang aku alami tuh kayak gak ada apa-apanya gitu loh. Iya, iya. Eh, betul. Ayub bisa tetap bertahan dan tetap berdoa sama Tuhan tuh itu yang kayak wow dan akhirnya Tuhan mengganti itu semua jadi berkali lipat ganda gitu. Hmm. Tapi teman-teman ini biasanya takutnya adalah salah pemikiran itu. Kalau misalnya kita ngomongnya kayak tetap mau doa biar dikasih Tuhan lebih itu sebenarnya salah Nah, ya. itu. Gitu. Jadi tetap tetap mau nanti Tuhan kasihnya sama atau kurang atau mungkin lebih dari itu, tapi kita tidak boleh berharap yang lebih-lebih juga gitu. Kita Iya, harus tetap dasarnya tuh ya memang kita mau lebih dekat sama Tuhan, kita iya. punya hubungan yang lebih baik sama Tuhan, kayak gitu. Kita punya Fokusnya iman yang tuh kuat sama Tuhan. fokusnya tuh kedekatannya Ayub sama Tuhan tuh. Ya, Imannya betul. itu. Betul, betul. Balik lagi ke tadi ya, fokusnya di prosesnya, bukan di hasilnya, bukan di bonusnya. Yes. Tuh, Oh, mantap. luar Asik. biasa. Itu dia. Haleluya. Haleluya. Terima kasih, Western Natal. Sama-sama, thank you ya buat sharingnya. Aku juga diberkati lewat sharing kalian. Weh, Kita juga sangat-sangat diberkati juga kita ngobrol-ngobrol sama Pesta Nata nih, luar biasa Ya, ya. sama-sama. Penampar-namparan gitu, topik-topiknya sangat-sangat amat seru, wow. Ya, seru banget ya. Karena memang ini bisa jadi apa ya, kayak hal yang bisa kita terapin juga di ya kehidupan betul. kita juga. Betul. Karena Ya, kita orang akuin lah banyak ya. Ya, Nggak tuh, mudah menunggu Tuhan berdiam itu ya. Nggak betul. mudah. Nah, tuh, wajar Betul. lah. tuh. Tiap orang pasti akan mengalami fase ini gitu loh. Ya. Jadi ya inilah mungkin tips and triknya ya, gitu Oh. kan. Yes. Obrolan ini tuh jadi bisa diterapin Hmm. ke depannya gitu. Sekali lagi terima kasih buat Pastor Nathan buat sharingnya waktunya. Most welcome. Ya, sukses selalu Semakin ya.
Yes, semakin luar biasa dalam pelayanan, dalam keluarga, Amin. dalam Same masa goes to depannya you. ada dalam tangan Amin, Tuhan. amin. Amin. Haleluya. Kasih Pastor. Oke. Dan jangan teman-teman semua, para Youthers terus dengerin kita di DTS, Deep Talk Session, setiap hari Selasa jam 5 sampai jam 6 sore bersama aku Estin. Dan Farel, kami pamit. Bye. Bye. Ada kalanya kita